Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang minggu lalu, yaitu korespondensi 1-1 dan persamaan garis lurus. Apa itu korespondensi 1-1? Korespondensi 1-1 adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bila disebut korespondensi 1-1 adalah jika setiap anggota domain berpasangan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Nah, definisi di atas menyebabkan syarat tambahan, di mana dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi 1-1 jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Contoh korespondensi 1-1 dan bukan korespondensi 1-1. Yang sebelah kiri merupakan contoh korespondensi 1-1 dan yang sebelah kanan merupakan contoh bukan korespondensi 1-1. Jumlah korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk. Karena korespondensi 1-1 memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak korespondensi 1-1 yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berrelasi. Perlu diingat ya anak-anak bahwa dua himpunan dapat membuat korespondensi 1-1 jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Syarat ini akan sangat membantu kita. Untuk menentukan jumlah korespondensi 1-1 yang bisa dibuat, tidak mungkin kita membuat semua kemungkinan, maka kita akan menggunakan rumus jumlah korespondensi 1-1 A ke B sama dengan N faktorial. N faktorial itu gimana Bu caranya? Nah, ini ada contoh. Misalkan, contoh yang pertama, N faktorial sama dengan 3 faktorial. Maka cara menghitungnya yaitu 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang contoh kedua, 5 faktorial. Jadi cara menghitungnya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Didapatkan hasil 120. Oke, perhatikan gambar berikut. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi 1-1 atau bukan korespondensi 1-1? Yang kedua, jika bukan termasuk korespondensi 1-1, apakah diagram tersebut menunjukkan fungsi? Jelaskan. Yang ketiga, jelaskan apa perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1. Yang pertama, gambar A merupakan suatu fungsi atau pemetaan. Kenapa? Karena semua anggota daerah domain memiliki pasangan di daerah kodomain. Namun, semua pasangan pada daerah kodomain memiliki pasangan yang sama di daerah kodomain. Yang kedua, gambar B merupakan suatu relasi. Karena ada satu anggota daerah domain yang berpasangan dengan anggota daerah kodomain. Pada gambar tersebut, suatu anggota domain berpasangan dengan semua anggota kodomain. Dan yang ketiga atau gambar C merupakan suatu korespondensi 1-1. Mengapa? Karena setiap anggota daerah domain berpasangan tepat satu pasangan di daerah kodomain. Nah, perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1 antara lain, yang pertama relasi. Relasi memasangkan antara dua himpunan. Yang kedua fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan ke satu anggota himpunan lain. Yang ketiga korespondensi 1-1, yaitu memasangkan anggota suatu himpunan dengan himpunan lain tepat satu pasangan.
Nah, berikut ada contoh soal. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin bisa dibuat dari himpunan X yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan F dengan himpunan Y yang beranggotakan huruf penyusun matematika. Penyelesaiannya, NX sama dengan 6, NY sama dengan 6. Maka banyaknya 6 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 didapatkan hasil 720. Jadi, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah 720 kemungkinan. Oke, contoh kedua, manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu? Jika bisa, berapa jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin bisa dibuat? Yang A, himpunan X yang beranggotakan huruf vokal dengan himpunan Y yang beranggotakan jumlah mata dadu. Yang B, himpunan X yang beranggotakan nama bulan yang berakhir dengan huruf R dengan himpunan Y yang beranggotakan bilangan prima kurang dari 10. Nah, penyelesaiannya yang A, X sama dengan anggotanya A, I, U, E, O. XN-nya sama dengan 5. Dan anggota Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. YN-nya sama dengan 6. Karena jumlah anggota X dan Y tidak sama, maka tidak ada korespondensi satu-satu yang terbuat atau sama dengan 0. Selanjutnya yang B. Anggota himpunan X, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi XN-nya sama dengan 4. Dan anggota himpunan Y 2, 3, 5, 7. YN-nya sama dengan 4. Karena jumlah anggota X dan Y sama, maka korespondensi yang mungkin dapat dibuat adalah N faktorial sama dengan 4 faktorial. Yaitu 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali 4. Didapatkan hasil 24. Jadi, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah 24 kemungkinan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab persamaan garis lurus ya, anak-anak. Tujuan mempelajari persamaan garis lurus yaitu yang pertama, memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, memahami cara membuat pasangan berurutan. Yang keempat, menggambar persamaan garis lurus. Yang kelima, memahami definisi kemiringan garis lurus. Yang keenam, memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus. Yang ketujuh, menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik koordinat. Yang kedelapan, menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu. Yang kesembilan, menyajikan hasil pembelajaran persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus itu apa sih? Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Oke, selanjutnya grafik persamaan garis lurus. Untuk membuat garis lurus dengan persamaan tertentu, misal Y sama dengan 2X, dapat dinyatakan dalam persamaan linear dua variabel, yaitu 2X min Y sama dengan 0. Bentuk umum persamaan Y sama dengan 2X plus 1 dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX plus C, di mana X dan Y merupakan variabel, C-nya konstanta, dan M-nya adalah koefisien arah atau kemiringan. Nah, untuk menggambar garis pada bidang kartesius persamaan Y sama dengan MX plus C, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan paling sedikit 2 titik yang memenuhi persamaan tersebut. Yang kedua, kemudian hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis. Oke, di sini ada contoh soal. Lengkapilah tabel dan gambarlah grafik persamaan 4X min Y sama dengan 5. Nah, berikut penyelesaiannya.
Untuk X sama dengan negatif 1, maka diperoleh 4X min Y sama dengan 5. Kita substitusikan X sama dengan 1. Jadi 4 dikali negatif 1 min Y sama dengan 5. Didapatkan hasil min 4 min Y sama dengan 5. Nah, negatif 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 4. Jadi min Y sama dengan 5 plus 4. Min Y sama dengan 9 dan Y-nya sama dengan negatif 9. Untuk Y sama dengan 0, maka diperoleh 4X min Y sama dengan 5. Kita substitusikan Y sama dengan 0. Didapatkan hasil 4X min 0 sama dengan 5. 4X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 4. Nah, berikut tabel setelah dilengkapi. Dari tabel di atas diperoleh pasangan berurutan 2,3, 0, negatif 5, 1,1, negatif 1, negatif 9, 5 per 4,0 yang merupakan titik-titik koordinat kartesius yang membentuk garis lurus. Titik-titik selesaian tersebut jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Gambarlah garis lurus yang melalui titik-titik adalah sebagai berikut. Nah, berikut gambarnya anak-anak dari hasil yang telah kita hitung tadi. Contoh yang kedua, gambarlah grafik Y sama dengan min setengah X min 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaiannya, titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan min setengah X min 1. Kita substitusikan Y sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan min setengah X min 1. Min 1 ini kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 1. 1 sama dengan min setengah X. Didapatkan hasil min 2 sama dengan X. Jadi titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Selanjutnya, titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan setengah X min 1. Kita substitusikan X sama dengan 0. Didapatkan hasil Y sama dengan min setengah dikali 0 min 1. Maka hasil Y sama dengan min 1. Jadi titik potong sumbu X adalah 0, min 1. Jadi titik potong sumbu X adalah 0, min 1. Jika kedua titik dihubungkan, maka terbentuklah persamaan garis lurus Y sama dengan min setengah X min 1, seperti pada gambar berikut. Nah, berikut gambarnya anak-anak. Titik potong sumbu X-nya min 2,0. Titik potong sumbu Y 0, min 1. Oke, kita masuk ke kemiringan persamaan garis lurus. Kemiringan suatu persamaan garis lurus atau disebut juga dengan gradien atau disimbolkan dengan huruf M kecil. Untuk menentukan rumus kemiringan atau gradien persamaan garis lurus, perhatikan gambar berikut. Perubahan nilai X dari titik P ke titik Q adalah sebesar 3, dan perubahan nilai Y dari titik P ke titik Q sebesar 2, sehingga kemiringan garis tersebut merupakan pembagian dari perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X, atau dapat dituliskan kemiringan gradien sama dengan perubahan panjang sisi tegak vertikal atau biasa disebut dengan Y per perubahan panjang sisi datar atau horizontal biasa dilambangkan dengan huruf X. Maka kemiringan garis dari gambar tersebut adalah M sama dengan 2/3. Apabila gradien bernilai positif, maka garis akan miring ke kanan, dan apabila gradien bernilai negatif, maka garis akan miring ke kiri. Berikut merupakan tabel kemiringan garis lurus yang melalui titik 0,0. Yang pertama, persamaan garis lurus 2X. Salah satu titik yang melalui yaitu 1,2.
kemiringan atau gradiennya 2 atau 2/1, artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Yang kedua, Y sama dengan negatif 2X. Salah satu titik yang dilalui yaitu negatif 1,2, maka kemiringannya negatif 2 atau 2/1, yang artinya 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui sembarang titik. Persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2. Alternatif penyelesaiannya diketahui titik A-nya 3,4, maka X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan 4, dan M atau gradiennya sama dengan 2. Maka persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y4 sama dengan 2 dikali X min 3. Y min 4 sama dengan 2X min 6. Dari mana Bu 2X min 6? Jadi 2 dikali X didapatkan hasil 2X. Dan 2 dikalikan negatif 3 didapatkan hasil negatif 6. Maka kita rubah, kita pindah negatif 4-nya ke ruas kanan. Didapatkan hasil Y sama dengan 2X min 6 plus 4. Jadi Y sama dengan hasilnya 2X min 2. Jadi persamaan garis melalui titik A 3,4 dan bergradien 2 yaitu Y sama dengan 2X min 2. Selanjutnya, bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dengan melalui titik X1, Y1. Bentuk persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C, dengan X dan Y merupakan variabel, C-nya konstanta, dan M-nya adalah koefisien atau kemiringan atau gradien. Maka bentuk lain yang dapat dibuat dari persamaan Y sama dengan MX plus C dengan melalui titik X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min 1. Untuk lebih memahami bagaimana bentuk persamaan garis lurus yang melalui titik dengan kemiringan tertentu, amati tabel di bawah ini. Pada tabel nomor 1, dapat kita simpulkan bahwa ketika ada suatu persamaan Y sama dengan 2X yang melalui titik 0,0 dengan kemiringan 2. Bentuk lain dari persamaan garis lurus tersebut adalah titik 0,0 merupakan titik X1, Y1. Sehingga ketika kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan umum, didapatkan hasil Y min Y1 sama dengan M dikali X min 1. Kita akan mendapatkan hasil Y min 0 sama dengan 2X min 0. Selanjutnya, pada tabel 2 juga demikian. Kita simpulkan bahwa ketika ada suatu persamaan Y sama dengan 3X yang melalui titik 0,0 dengan kemiringan 2, bentuk lain dari persamaan garis lurus tersebut adalah titik 1,3 merupakan titik X1, Y1. Sehingga ketika kita substitusikan ke dalam bentuk lain persamaan umum yaitu Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min 1. Kita akan mendapatkan hasil Y min 3 sama dengan 3 dikali X min 1 dan seterusnya. Selanjutnya, rumus menentukan kemiringan yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh, tentukan kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,5. Penyelesaiannya, misal 2,1 adalah X1, Y1 dan 4,5 adalah X2, Y2.
Jadi, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 per X1. AB sama dengan Y2-nya tadi 5 dikurangi Y1-nya tadi 1 per X2-nya tadi 4 dikurangi X1-nya 2 sama dengan didapatkan hasil 2. Jadi, kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,5 adalah 2. Contoh yang kedua, tentukan kemiringan garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik 1,3. Nah, grafik di samping menunjukkan garis horizontal yang melalui titik 1,3 dan 3,0 adalah titik yang melalui garis kemiringan yang terbentuk M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 3 dikurangi 3 per 1 dikurangi 0. Didapatkan hasil 0 per 3. Hasilnya sama dengan 0. Contoh selanjutnya, kemiringan garis yang melalui titik negatif 4, P dan 1,2 adalah negatif 3 per 4. Maka tentukan nilai P. Alternatif penyelesaiannya, misalkan negatif 4, P adalah X1, Y1 dan 1,2 adalah X2, Y2. Maka diketahui gradiennya negatif 3 per 4. Dengan mensubstitusikan nilai ke rumus di atas diperoleh kemiringan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, kita substitusikan nilai X dan Y, didapatkan hasil min 3 per 4 sama dengan 2 min P per 1 min 4. Didapatkan hasil negatif 3 per 4 sama dengan 2 min P per 5. Maka kita kalikan silang. Negatif 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 2 min P. Didapatkan hasil min 15 sama dengan 8 min 4P. Maka kita kurangkan kedua ruas dengan 8. Didapatkan hasil negatif 23 sama dengan min 4P. Kedua ruas dibagi dengan 4. Diperoleh P-nya, nilai P 23 per 4. Setelah ini, Ibu akan mengirim penugasan di grup WA. Jangan lupa dikerjakan, diperhatikan pengumpulannya, jangan sampai terlambat. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.